Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamda yafini hamdaka fi madidahi rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lisanik amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama ialah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita bisa melaksanakan UTS melalui video ini meskipun melalui daring atau online, namun tidak mematahkan semangat kita untuk tetap belajar mencari ilmu untuk dunia dan akhirat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Adi Mursalin SE MM CPHCM selaku dosen mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengikutsertakan tugas saya dalam UTS tengah semester ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Alexander, NIM saya 1201 631, asal saya dari Kota Ketapang. Tujuan saya mengikuti UTS pada kesempatan hari ini ingin mengikutsertakan kegiatan saya dalam perkuliahan pada semester 3 ini, yang mana ini sudah memasuki tengah semester dan akan diserahkan kepada Bapak Adi Mursalin untuk materi-materi yang telah kami lewati selama 7 hari pekan. Baiklah, saya akan menjawab soal-soal. Sebelumnya pada bagian A, pertanyaan tentang aktivitas di Zoom. Berapa kali Anda menghadiri kuliah melalui Zoom? Kenapa Anda menghadiri kuliah tersebut? Yang pertama, saya mengikuti Zoom aktif pada 6 kali. Satu kalinya saya tidak bisa masuk karena saya berkendala jaringan, dan itu pun di tempat saya sedang ada hujan sehari semalam sehingga saya kurang untuk mendapatkan jaringan dengan baik. Dan tujuan saya mengikuti Zoom ini, saya mengikutsertakan diri saya untuk mengikuti belajar mengajar dalam Islamic Marketing dan Manajemen selaku dosen Bapak Adi Mursalin SEMM CPHCM selaku dosen pengampu yang menerangkan materi setiap waktunya untuk kami. Selanjutnya, apakah Anda membaca RPS Islamic Marketing yang telah dibagikan dari grup WA? Jika ya, jelaskan secara isi RPS tersebut. Dalam RPS yang saya baca ada 16 pertemuan dan 16 pemahaman yang akan kami dapat nantinya, di mana setiap RPS yang dibagikan oleh Bapak Adi Mursalin ini melalui WhatsApp sudah saya baca. Di situ tertera poin-poin keaktifan siswa, apa saja yang akan didapatkan siswa, bagaimana strategi dan belajar mengajarnya. Itu sudah tertera dalam RPS yang telah Bapak berikan. Untuk RPS yang telah saya baca itu ada 16. Yang pertama adalah mampu memahami dan menjelaskan konsep manajemen pemasaran Islam. Kedua, mampu memahami dan menerapkan maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran. Lalu mampu menjelaskan peran pemasaran dalam Islam. Lalu mampu melakukan pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Mampu melakukan tabayun dalam mengenal lingkungan bisnis Islam. Selanjutnya, mampu melakukan riset tabayun, pemasaran dan peramalan pemerintahan dalam Islam. Selanjutnya, mampu membangun nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Selanjutnya, mampu merupakan meningkatkan nilai pelanggan. Selanjutnya, mampu melakukan analisis pasar konsumen dan pasar bisnis dalam Islam. Selanjutnya, mampu memahami dan menjelaskan persaingan bisnis dalam Islam. Selanjutnya, mampu memahami dan menjelaskan ekuitas dan positioning merek dalam Islam. Selanjutnya, mampu mengidentifikasikan segmen dan target pasar dalam Islam. Selanjutnya, mampu mengelola bisnis jasa dan jasa pendukung produk dalam Islam. Selanjutnya, mampu menetapkan strategi penetapan harga dalam Islam. Selanjutnya, mampu memahami dan menjelaskan perkenalan produk baru dalam Islam. Dan yang terakhir, mampu mengelola komunikasi pemasaran dalam Islam dan berkenaan produk baru dalam Islam. Selanjutnya soal bagian A nomor 3.
Apakah Anda melakukan video recording materi perkuliahan? Sebutkan dan jelaskan materi-materi yang sudah Anda video recordkan. Baik, jadi selama 7 pertemuan saya sudah melakukan recording video, dan 7 materi itu sudah saya sampaikan dalam video, di mana setiap pertemuan itu memiliki judul masing-masing. Di antara lain, yang pertama adalah 1. Mampu memahami dan menjelaskan konsep manajemen pemasaran Islam. Itulah pertemuan pertama. Lalu yang kedua, mampu memahami dan menerapkan maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran. Itulah pertemuan kedua. Selanjutnya adalah pertemuan ketiga, mampu menjelaskan peran pemasaran dalam Islam. Lalu yang keempat, mampu melakukan pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Itulah pertemuan keempat. Selanjutnya yang kelima, mampu melakukan tabayun dalam mengenal lingkungan bisnis Islam. Itulah pertemuan kelima. Lalu yang keenam, mampu melakukan riset, tabayun, pemasaran, dan peramalan permintaan dalam Islam. Itulah pertemuan keenam. Lalu yang ketujuh, mampu membangun nilai loyalitas kepuasan pelanggan dalam Islam. Itu adalah pertemuan ketujuh. Dan pertemuan ke-8 ini kita melakukan UTS melalui recording video. Selanjutnya, selama mengikuti kuliah Islamic Marketing, apakah Anda aktif dalam menjawab soal-soal diskusi di kelas Zoom? Jika ya, soal-soal apa saja yang Anda jawab sewaktu mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Baik, dalam pembelajaran Islamic Marketing dan Manajemen yang diampu oleh Bapak dosen Adi Mursalin, saya pernah menjawab dan mengikut sertakan pendapat saya dalam menanggapi soal tabayun, yang dimana soalnya adalah mengapa tabayun itu penting dalam pemasaran. Itu adalah soal yang pernah saya ajukan dan pernah saya diskusi bersama teman-teman, dan saya pun lebih suka untuk memberi masukan atau tambahan-tambahan dari jawaban teman-teman. Saya lebih suka berpartisipasi. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan bagian B. Pertanyaan ini berkenaan dengan teori-teori yang berkenaan dengan Islamic Marketing dan Manajemen. Yang pertama adalah, cobalah saudara bacakan surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan surah Al-Maidah ayat 2. Sebutkan artinya dan isi kandungan. Jelaskan hubungan kedua surah ini dengan pemasaran. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'iza qudiyatis salatu fantahiru fil ardi wabtaghu min fadillahi wazukur laha khasiran la'alakum tuflihun. Yang artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertabrakanlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Selanjutnya itu adalah surah Al-Jumu'ah ayat 10, dan saya akan membacakan surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhilu syairahi wala syahral haram wala hadaya wala alqalaid wala aminal baital haram yabtaquna fadlan min rabbihim waridana wa idza halatum tadu wala yarjimannakum sayna'anu qaumin an saddukum anil sajidil harami anta tadu wa tawanu ala birri wa taqwa wala tawanu ala ismi wal udawni wa taqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syariat-syariat kesucian Allah dan janganlah melanggar kehormatan
bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban, dan kalaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Rahman. Mereka mencari karunia dan keriduan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalangi dan Masjidil Haram, mendorongmu berbuat dan melampaui batas kepada mereka, dan menolong kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah sangat bersiksanya atau akan menyiksanya. Baik, isi kandungan dari kedua surah ini yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan surah Al-Maidah ayat 2. Jika kita kaitkan dengan pemasaran, surah ini mengingatkan atau menguatkan kita untuk tidak terlalu mengusikkan kehidupan orang lain dan terlalu mempersulit kehidupan orang lain dengan sikap-sikap kita yang tidak baik. Tetapi di sini juga menggambarkan dan menjelaskan untuk kita fokus kepada diri sendiri dalam berusaha, yaitu dalam berbisnis maupun melakukan suatu pekerjaan yang baik untuk diri kita sendiri. Sebagai orang pengusaha, kita juga harus punya jiwa tekun, ulet, dan selektif dalam bekerja. Baik, selanjutnya saya akan membaca soal nomor 2. Coba saudara jelaskan konsep pemasaran dalam Islam dan sebutkan surah-surah dalam Al-Quran yang ada menjelaskan konsep pemasaran dalam Islam dan jelaskan isi kandungannya. Baik, isi kandungan konsep pemasaran dalam Islam. Jawaban, pemasaran dalam Islam transparan jika tidak menggunakan cara batil, realistis, dan bertanggung jawab. Pertama, suatu bisnis dilarang oleh syariat Islam jika dalamnya mengandung unsur tidak halal atau melanggar dan merampas hak dan kekayaan orang lain. Ketidakadilan berakar pada semua tindakan dan perilaku bisnis yang tidak dikehendaki, maka semua ajaran yang ada di dalamnya dan dalam Al-Quran berubah menjadi hak-hak individu dan menjadi solidaritas sosial. Untuk mengenalkan nilai-nilai moralitas yang tinggi dalam dunia bisnis dan untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam dunia bisnis, Islam juga melarang adanya praktik monopoli karena mereka merupakan cara persaingan yang tidak fair, sebagaimana hadis Rasulullah SAW Muslim dan Ibnu Hibban. Motif monopoli adalah untuk memperoleh penguasaan pasar dan mencegah pelaku lain untuk menyainginya dengan berbagai cara. Seringkali dengan cara-cara yang tidak terpuji. Tujuan monopoli adalah untuk menaikkan harga agar pengusaha tersebut mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Surah yang mendukung konsep pemasaran dalam Islam itu saya ambil dari dalil hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Su'ilatin ya dala alaihi wallalan ma'aya al-kadi adinata qala amalla rajali biyatihi wajai bai'i mandawadin, yang berbunyi, usaha pekerjaan atau profesi apakah yang paling baik, paling ideal?
Rasulullah SAW bersabda, pekerjaan usaha seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Bazzar dan Al-Hakim. Itu adalah penegakan atau gambaran dan pencerahan di mana konsep pemasaran Islam itu sangat penting, yang dimana hadis Nabi ini menjelaskan kita untuk melakukan usaha dagang sebagaimana untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan bisa menerapkan perilaku kita juga dalam sehari-harinya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, ada pertanyaan Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Jika setuju, jelaskan jawaban Anda. Baik, saya setuju dan sepakat apabila Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran. Sebab dalam Islam ini sendiri bukan hanya diajarkan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dan mendapatkan teori-teori sesuai dengan marketing Islam, kita juga diajarkan untuk tahu dan paham bagaimana berjualan dengan ajaran-ajaran agama dan tidak menyusahkan orang lain, terutama pada pembeli-pembeli yang kita berikan barang kepada mereka. Sehingga dalam Islam ini sendiri berbeda dengan cara-cara penjual orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Islam. Mereka hanya menguntungkan untung, namun tidak memikirkan kesedihan orang lain atau kekurangan orang lain dalam mendapatkan sebuah barang yang tidak sesuai, seperti itu. Karena dalam Islam ini sendiri kita diajarkan untuk tidak riba, tidak membungakan uang, seperti itu, dan tidak menipu orang lain dengan barang yang tidak bagus atau tidak halal dan tidak standar sesuai pemakaian, seperti itu. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3. Coba saudara bacakan surah Al-Baqarah ayat 282 dan surah Al-Hujurat ayat 12. Sebutkan arti dan isi kandungannya. Jelaskan hubungan kedua surah ini dengan pemasaran. Baik, saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu izza tadayatum bidaini illa ajalim musamman faktubuh wala tubbinakum katibun bil adil wala yaba katibun ayyakutuba kama allamahullahu fala yaktub wal yumillizi alaihil yaqu wala yataqilaha rabbahu wala yahasminhu syai'afa in kana allazi alaihi dilhaqu safihan au da'ifa au la yasta'ayyumillahu wa falyumil waliyuhu bil ard wa tashhidu shahidaini min rijalikum fala illam yakunna rajulaina farajulu wa ma'aitin mimma tardawna minasy-syuhada inna tadila ihdahum fatuzakiri ibdahumal ukhra wala yabash syuda'u iza maduhu wala tas'amu an taqubuhum sakiran au kabiran illa ajlih zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa aidanallah tartabu illa an takunu tirajatan hadiratan tudirunaha bainakum fala laisa alakum junahum Allah takubuha wa ashhidu idza tabayyatum wala yudara qatibu wala syahid wa in tafalu fa innahu fusukum bikum wa taqulullah wala yu'allimukum Allah wallah bikulli syai'in alim
terham syai'in alim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah ketika secara tunai untuk waktu ditentukan, hendaklah kamu menuliskan, dan hendaklah seorang menulis di antara kau yang menulisnya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskan sebagaimana Allah mengajarkan, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimalkan atau mengingatnya apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah pikirannya sendiri tidak mampu mengingatnya, maka hendaklah walinya atau mengamalkan dengan jujur. Dan bersaksilah dengan orang saksi lelaki di antaramu. Jika ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka diperlukan, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu dan kerugian. Tulislah muamalah itu kecuali jika kamu berdagang tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan bersaksilah apabila kamu berjualan, dan janganlah menulis dan saksi yang sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefakiran daripada dirimu sendiri, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkanmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu adalah surah pertama, yaitu surah Al-Baqarah ayat 282. Sekarang saya akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tanibu khasiran minnaz-zani inba zani wala tashassu wala yaqtab ba'dukum bada ayuhibbu ahadukum ayyakulla lahma akhihi maitan faqaritumu wa taqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan pura-pura sangka atau kecurigaan, karena sebagai dari pura-pura dosa itu, dan janganlah mencari keburukan orang lain, dan janganlah mengujikan suatu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Itu adalah surah Al-Hujurat ayat 12 yang telah saya bacakan. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan surah Al-Hujurat ayat 12 ini menggambarkan kita agar tidak lupa dengan hutang piutang atau transaksi-transaksi yang belum lunas untuk dibayar, yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 282, di mana kita harus tetap ingat atau menulis dan mencatat transaksi-transaksi itu yang belum lunas daripada penjual maupun pembeli, sehingga kita tidak ada rasa kecurigaan, rasa kesal, benci, dan tidak suka kepada yang membeli atau yang dibeli, dan menimbulkan rasa kebencian sesama
agama Islam. Dan yang selanjutnya adalah surah Al-Hujurat, yaitu ayat 12. Kita tidak boleh untuk saling membenci sesama kita, sesama pemeluk agama Islam, sebagaimana kita adalah saudara dari Adam dan Hawa, sehingga ini berkaitan juga dengan jual beli dan pemasaran. Meskipun orang lain membeli barang kita atau menjual barang kepada kita, anggaplah mereka adalah saudara-saudara kita yang membeli barang-barang dari kita. Itu pendapat saya. Selanjutnya adalah nomor 5. Coba saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran. Dan sebutkan dan bacakan surah-surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tijarah beserta isi kandungannya. Baik, jawaban telah ditegaskan bahwasannya maqasid syariah melakukan ijtihad guna menghadapi berbagai situasi, maka maslahat harus dijadikan prioritas utama karena ini merupakan tujuan pokok syariat. Maqasid asy-syariah 23 dengan merujuk kepada maslahat, maka fikih atau produk ijtihad yang lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan kemasalahan masyarakat. Penegasan tentang hal ini adalah penting karena syariah memuat prinsip-prinsip umum sebagai strategi dasar yang dapat diaplikasikan dalam berbagai kasus dan keadaan. Di samping itu, syariah juga menawarkan konsep fleksibilitas karena di dalam Al-Quran tidak ditemukan ketentuan dan materi yang bersifat detail dengan landasan berpikir seperti ini. Sebenarnya syariat dapat diberikan kontribusinya bagi kemaslahatan masyarakat tanpa berbenturan dengan norma dan nilai yang lain. Semua ulama mengakui bahwa the ultimate goal-nya hukum Islam adalah maslahah. Akan tetapi, karena semua ulama mempunyai pemikiran yang berbeda antara yang satu dengan yang lain tentang masalah dari sebuah aturan, yaitu maqasid syariah, maka keadaan yang seperti ini sangat terbuka bagi munculnya subjektifme pemahaman dalam pemasaran. Oleh karena itu, untuk kepentingan penderivation maslahat ke dalamnya sebuah hukum yang konkret sekaligus untuk pengembangannya ada baiknya diperhatikan perjenjangan norma-norma hukum Islam. Menurut teori ini, ada beberapa hal yang memiliki hukum atau level-levelnya. Yang pertama adalah norma-norma dasar atau nilai-nilai filosofi al-qiyam al-asyah, yakni norma-norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam seperti kemaslahatan, keadilan, kebebasan, dan persamaan atau pemeliharaan maslahat yang lima. Maqasid al-syariah, norma abstrak ini yang disebut sebagai tujuan hukum. Yang kedua, norma antara atau tengah yang digunakan sebagai perantara alat untuk mencapai tujuan hukum. Selanjutnya, surah yang mengenai tentang maqasid syariah atau yang saya kutip adalah surah Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu iz nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fa'au illa zikrallahi wa zarul bailazikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Baik, jadi sesuai dengan pertanyaan nomor 5, coba saudara jelaskan apa yang maksud dengan maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran, dan sebutkan dan bacakan surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tijarah beserta isi kandungannya.
Selanjutnya adalah soal nomor 6. Apa yang Anda ketahui tentang riba? Jenis-jenis riba beserta contohnya. Yang pertama adalah taqi, rokban, kedua bainashi, tiga tadlis, keempat ikhtikhar, kelima terakhir jual beli gharar. Baik, pertama saya akan jelaskan dulu pengertian riba. Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwasanya riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, dari penjualan terhadap pembeli atau dari pabrik dana kepada pinjaman dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui oleh pihak keduanya atau pihak perantara. Riba dapat pula dipahami hanya sebatas pada nilai tambah dan nilai pokok dan suatu akad perekonomian. Setelah pengetahuan definisi riba, maka penting untuk mengetahui macam-macam riba dan pengertiannya. Secara garis besar, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang, riba yang berhubungan dengan jual beli. Dengan mengetahui macam-macam riba, pengertian kamu bisa mengetahui mengapa riba tidak diperbolehkan untuk kita lakukan dalam perekonomian, terutama perekonomian Islam. Baik, sini saya akan menjelaskan pengertian-pengertian. Yang pertama adalah pengertian talaki rokban. Talaki rokban juga disebut sebagai talaki asilai, suatu peristilahan dalam fikih muamalah yang menggambarkan proses pembelian atau komoditi dan barang dengan cara mencegat atau orang desa atau kafilah yang berlalu yang membawa barang dan dagangannya, hasil pertaniannya seperti barang, jagung dan gula, beras dan lain sebagainya, sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli. Selanjutnya adalah pengertian jual beli najasi atau baina najasi. Menurut buku dalam kutipan Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan, Adiwarma A. Karim tahun 2008, buku halaman 34, adalah rakayasa para dalam demat, yaitu apabila seseorang produsen membeli menciptakan permintaan palsu terhadap suatu perekonomian sehingga harga jual produknya itu akan naik. Jual beli najis dilarang oleh Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW melarang dari jual beli najasi. Contoh jenis jual beli najasi itu adalah jual beli najasi akan kita ilustrasikan dengan suatu transaksi. Misalnya, pembeli A menawarkan di pasar dengan harga 50.000. A merupakan orang yang benar-benar membutuhkan barang ini, namun dia langsung menjualkan barang ini dengan harga yang pas dan tidak kurang karena diketahui dia sangat membutuhkan untuk barang ini laku dijual. Selanjutnya, transaksi tadlis merupakan transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam yang termasuk ke dalam kategori kedua, yaitu haram selain zatinya. Haram zatinya contohnya dalam perusahaan dilarang memproduksi barang-barang yang haram, seperti produksi makanan minuman yang haram. Berikutnya adalah ikhtikar, adalah penimbunan barang dagang dari peredarannya. Imam Ghazali mengartikan sebagai penjual makanan yang menyimpan barang dagangnya dalam menjual setelah harga melonjak. Adapun menurut ulang mazhab Maliki, ikhtiar adalah menyimpan barang oleh prosedur baik berupa makanan, pakaian dan segala barang yang dapat merusak pasar. Jadi ikhtiar ini adalah orang yang suka menimbun barang lalu menjual barang itu ketika harga barang itu naik. Selanjutnya adalah yang terakhir, gharar, yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah.
transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung koran adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Baik, yang ketujuh adalah jelaskan peran pemasaran dalam Islam. Pemasaran dalam Islam secara umum menutupi Philip Kotler, seseorang guru pemasaran dunia yang mengkaji ialah pemasaran marketing Islam adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran, transaksi barang, atau transaksi jasa. Sedangkan pemasaran dalam perdagangan Islam merupakan suatu penerapan dan disiplin strategis yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Ide mengenai pemasaran syari ini sendirinya ditularkan oleh dua orang pakar di bidangnya pemasaran dalam syariah. Mereka adalah Harmawan Kartajaya, salah satu dari 50 orang guru yang telah mengubah masa depan dunia pemasaran bersama-sama dengan Philip Kotler, dan Muhammad Shakir Soula, salah satu dari 6 pemegang gelar profesor ahli asuransi syariah juga sama dengan satu Philip Kotler. Marketing ahli bahasa Harujati Prowoko, Batasan Tazkiyah, sebuah konsultan syariah yang cukup dikenal di kalangan perbankan dan asuransi syariah. Mereka memberikan definisi dalam marketing syariah di atas adalah sebagai berikut. Marketing syariah adalah sebuah disiplin strategis yang menegaskan proses penciptaan penawaran dan perubahan values dari suatu inisiator kepada stakeholder-nya sendiri, yang dalam keseluruhan prosesnya perubahan sesuai dengan akad dan prinsip-prinsipnya muamalah Islami. Pemasaran merupakan ruh dari sebuah image perusahaan. Sebuah institusi yang menjalankan pemasaran syariah adalah perusahaan yang tidak berhubungan dengan bisnis yang mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut syariah, yaitu bisnis judi, riba, dan produksi produk haram. Namun, walaupun bisnis perusahaan tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan bisnis yang diharamkan, terkadang praktik yang digunakan dalam pemasaran produk menjadi tidak baik. Itu adalah garis besar dari para ahli, di mana pemasaran Islam itu ialah pemasaran yang ketat akan pribadinya dalam syariah itu sendiri, yaitu di mana penjual-penjualnya maupun pembeli-pembelinya itu tetap mengutamakan kepada ketaatan dan keketatan agamanya dalam berjualan dan berdagang. Artinya adalah 8. Jelaskan bagaimana mengembangkan strategi dalam rencana pemasaran dalam Islam. Baik, secara garis besar definisi pemasaran secara umum menurut Kotler, seorang guru pemasaran dunia, adalah sebagai berikut. Pemasaran marketing dalam Islam ialah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Sedangkan pemasaran dalam perdagangan Islam merupakan suatu penerapan disiplin strategis yang sesuai dengan nilai prinsip syariah. Ide mengenai pemasaran syariah ini sendiri dikeluarkan oleh dua orang pakar. Selain itu, citra dari barang dan perusahaan Hermawan Kartajaya dan Muhammad Shakir Sultan memberikan dua tujuan utama, di mana mereka berdua ini juga berperan langsung dalam ekonomi Islam dan bisnis Islam, yaitu mereka juga berpendapat marketing syariah di mana perusahaan yang mengolahnya berlandaskan syariah,
Islam dituntut untuk bisa bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis. Juga dibutuhkan suatu program pemasaran yang berkomprehensif mengenai nilai-nilai value dari produk-produk syariah agar dapat diterima dengan baik. Sehingga tingkat pemahaman masyarakat yang masih memandang rendah terhadap definisi yang ditawarkan oleh perusahaan yang berbasiskan syariah. Lalu yang kedua adalah mereka juga berpendapat syariah marketing dengan mensyariah marketing sebuah perusahaan tidak akan serta-merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadinya saja, tetapi juga karena usaha untuk menciptakan dan menawarkan bahkan dapat merubah suatu value kepada para stakeholder, utamanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayahnya, konsumen, karyawan, pemegang saham, sehingga perusahaan tersebut dapat menjadi keseimbangan laju bisnisnya menjadi bisnis yang sustainable. Itulah penjelasan tentang nomor 8 dari pendapat saya, itu saya mengambil kutipan-kutipan ahli-ahli ekonomi, terutama ahli ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam ini juga menjelaskan kita untuk tidak hanya mengutamakan pendapatan saja, namun kita juga harus mendapatkan dan mengingat keridhaan Allah dalam berbisnis, kenyamanan konsumen, kenyamanan karyawan, pemegang saham yang dipercaya atau mempercayai kita juga sebagai pengusaha dalam syariah atau dalam ajaran Islam sendiri. 9. Pertanyaannya selanjutnya ialah mengapa perusahaan harus melakukan tabayun dalam mengenal lingkungan bisnis? Pendapat saya, ya, ini sangat penting. Sesungguhnya tabayun itu bisa kita artikan juga sebagai sifat yang teliti atau selektif. Jadi sebagai penjual yang baik dan pembeli yang baik, kita juga harus selektif dalam memiliki barang atau akan mendapatkan barang itu tersebut. Sebagai penjual, kita harus mencermati barang-barang apa saja yang baik untuk dijual kepada konsumen. Bagaimana ingredientsnya, kandungannya, bagaimana proses produksinya, bagaimana kehalalannya, bagaimana standar penggunaannya, apakah sesuai jika kita jual dengan harga yang kita pasarkan, dan apakah baik jika kita sebarluaskan barang ini kepada pembeli-pembeli lainnya, sehingga tidak berdampak merugikan orang lain dan memberi nilai jerak kepada mereka untuk membeli barang kepada kita. Dan dari pihak pembeli juga, kita juga harus selektif untuk membeli barang ini bagus atau tidak, barang ini halal atau tidak, barang ini sehat atau tidak jika kita gunakan, dan apakah sesuai harga yang mereka jual kepada kita sendiri selaku konsumen yang mempercayai produk dari mereka. Jadi tabayun ini sangat penting untuk seorang pengusaha maupun pembeli dan konsumen untuk tetap selektif dan jeli dalam memiliki barang dan membeli suatu hal yang nilainya cukup sesuai dengan barang tersebut. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 10, baca surah An-Nisa ayat 9 dan jelaskan isi kandungannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu izza darabtum fi sabilillahi fatabayya'unna wa la taqullu limma alqa ilakum salama lasta min muminna takhuna ardahal hayati duya faida lahi makhainihi kasiratun kazalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyuna innallaha kana bima ta'maluna khabiran. Yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kamu pergi atau berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan. Janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan orang yang beriman.
lalu kamu membunuhnya, dan jangan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Pada sisi Allah Subhanahu wa taala ada harta yang berbanyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu. Maka telitilah, sesungguhnya Allah meneliti terhadap orang yang kamu kerjakan. Baik, arti dan makna dari surah An-Nisa ayat 9 ini kita harus teliti dan harus cermat jika ada mendapatkan suatu informasi, mendapatkan suatu berita, baik itu yang menyampaikan atau yang disampaikan, kita harus mempunyai jiwa teliti, selektif, dan tetap percaya dengan kebenaran. Jangan terpincut dari kata-kata yang mungkin itu terbawa dari orang-orang yang tidak baik asalnya. Jadi sebagai orang muslim, kita harus pandai-pandai untuk memberi dan mendapatkan informasi dari orang lain, apalagi dari orang-orang yang belum kita kenal, bahkan orang-orang yang baru kita temui pada hari itu. Itulah pendapat saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 11. Jelaskan mengapa riset pemasaran dalam Islam penting untuk dipelajari. Baik, dari pendapat saya pribadi, riset sangatlah penting kita pelajari. Sejatinya riset ini juga masuk dalam ruang lingkup teknik marketing, di mana kita harus tahu bagaimana strategi, bagaimana lokasi, bagaimana situasi yang akan kita datangi nanti dengan membawa produk-produk kita. Karena riset ini adalah meneliti suatu wilayah, yang dimana wilayah ini terdapat beberapa poin-poin penting untuk mendukung dan menunjang produk kita laku pada pasar yang akan kita jual nanti. Yang pertama itu ialah lokasi. Apakah lokasi ini strategis kita jual produk-produk kita sesuai dengan target yang kita berikan? Lalu mayoritas dan minoritas masyarakatnya seperti apa? Kebutuhan apa yang mereka butuhkan saat ini, dan apakah produk kita sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini. Lalu selanjutnya, mayoritas kependudukan diduduki oleh kaum apa, seperti itu. Dan jika kita tahu apabila kaum itu diduduki oleh kaum seperti anak remaja, mungkin kita bisa menjual barang-barang produk kosmetik, barang-barang busana-busana yang bisa menarik perhatian mereka untuk membeli barang kepada kita. Lalu selanjutnya adalah harga yang sesuai dengan lokasi dan domisili mereka, seperti itu. Jadi harga yang kita jualkan kepada mereka harus sesuai bagaimana pendapatan mereka, bagaimana juga dengan distribusi atau produksi yang kita keluarkan. Kita harus pertimbangkan dengan baik dan benar. Itu kita harus terapkan dalam perilaku riset atau penelitian yang kita lakukan dalam penjualan yang akan kita jual kepada konsumen-konsumen nantinya. Selanjutnya adalah penjelasan, saya akan menjawab soal nomor 12. Bagaimana cara Anda membangun nilai, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dalam Islam? Jelaskan jawaban Anda dan disertai dengan surah-surah pendukung yang wajib dibacakan surahnya. Baik. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 12. Bagaimana cara Anda membangun nilai, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dalam Islam? Jelaskan jawaban Anda dan disertai dengan surah pendukung wajib dibacakan surahnya. Baik, jika saya menjadi seorang pengusaha dalam suatu usaha nantinya, seperti contoh saya akan menjual dan memproduksi usaha minyak rambut. Jika saya nanti berjualan, saya akan memberikan loyalitas kepada konsumen, kepada anak buah saya, dan kepada yang berkaitan langsung dengan usaha saya nantinya. Sebagaimana hal-hal yang kita berikan kepada loyalitas adalah kepuasan mereka, kenyamanan mereka, kepercayaan mereka kepada usaha kita,
sehingga ini juga bisa menunjang keberhasilan pendapatan usaha kita. Sebagaimana mestinya, kita sebagai usaha harus paham seperti apa keinginan konsumen dan bagaimana dengan barang yang kita berikan, apakah mereka sudah puas dan tidak. Hal-hal yang pasti saya berikan, seperti contoh, saya akan mengadakan giveaway, saya akan mengadakan promosi dengan grafik atau pendapatan yang sesuai dengan pendapatan saya nantinya. Jika pendapatan saya lebih dari pendapatan umumnya, pasti saya akan memberikan promosi dengan tujuan saya yaitu berbagi, seperti itu. Dan jika nanti anak buah saya yang bekerja dengan saya akan berikan gaji lebih jika mereka royal kepada perusahaan saya, kepada produksi saya, kepada brand saya, dan pastinya hal ini juga dapat mendukung kinerja baik dari anak buah saya nantinya, seperti itu. Dan surah yang mendukung kepada kita untuk tetap dan bisa meroyalitaskan konsumen dan orang-orang yang berkaitan langsung dengan produk kita, saya ambil adalah surah Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la sahallada mandainati ma'allannallaha lakum wa la tattau innallaha la yuhibbul ma'atadin. Yang artinya ialah, hai orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya surah yang mendukung dan yang bisa kita jadikan sebagai patokan kita untuk melakukan realitas yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina iza a'annafa kullam yurifa walayatasuwa walanayayna dzalika qawtawam. Yang artinya, dan orang yang beriman apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula pikir-pikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi dalam surah ini, itu surah Al-Maidah ayat 87, ini dijelaskan bahwasanya apabila mereka membeli barang kita dengan tidak memberi batasan-batasan, berarti mereka telah terbawa oleh royalitas kita. Sebagai seorang produsen, kita harus tahu bagaimana konsumen ini puas dan nyaman belanja di tempat produksi kita, sehingga hal ini juga dapat dijadikan sebagai target marketing dan grafik pendapatan kita dalam perusahaan dan mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Mungkin sekian dari jawaban-jawaban saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.